Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priagan Sulaiman, di teman saya ada Rasya Hibrizia 2 dan juga Siva Amelia Pertiwi dari kelas BES 3B dari kelompok 10. Izin mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan PT Huma Karya yang kita sudah analisis untuk mata kuliah manajemen keuangan. Lalu ini ada profil perusahaan PT Utama Karya. PT Utama Karya adalah PT BUMN yang di bawah yang bergerak di bidang infrastruktur dan juga investasi. Analisis rasio, lanjut. Rasio likuiditas, berdasarkan perhitungan current ratio PT Hutama Karya 2024 itu sebesar 213,8%, atau 2,14 kali. Sedangkan pada tahun 2023 itu sebesar 227% atau 2,27 kali. Dari hasil tersebut menunjukkan kondisi likuiditas PT Hutama Karya sangat kuat dan aman. Meskipun mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya karena adanya peningkatan aktivitas operasional perusahaan. Aset tes rasio PT Hutama Karya pada tahun 2024 itu sebesar 212,4%, sedangkan pada tahun 2023 itu 225,1%. Hasil tersebut menunjukkan ketergantungan perusahaan terhadap penjualan persediaan untuk membayar utang sangatlah sedikit. Nah, cash ratio pada tahun 2024 sebesar 139,2%, sedangkan pada tahun 2023 itu 179%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa PT Hutama Karya mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2024 cash ratio yang sebesar 139% menunjukkan bahwa PT Hutama Karya dapat melunasi seluruh hutang jangka pendek seketika. Days in receivable PT Hutama Karya tahun 2024 itu sebesar 12,8 hari, sedangkan pada tahun 2023 itu 15,3 hari. Kesimpulannya PT Hutama Karya berhasil untuk mempercepat penagihan piutang. Perbandingan ini menunjukkan efisiensi manajemen piutang yang semakin baik dan arus kas masuk dengan lebih cepat. Days in inventory pada tahun 2024 sebesar 5,1 hari dan pada tahun 2023 itu 7,4 hari. Kesimpulannya, perusahaan menjadi lebih efisien dalam mengelola stok materialnya. Hal ini meminimalkan biaya penyimpanan gudang dan risiko kerusakan material. Rasio utang. Jadi, debt to asset ratio pada tahun 2024 itu sebesar 18,19%, sedangkan pada tahun 2023 itu 20,31%. Kesimpulannya, meskipun terlihat terjadi penurunan, tetapi itu menandakan sinyal positif, di mana PT Hutama Karya menunjukkan bahwa ketergantungan aset perusahaan terhadap pendanaan utang semakin berkurang. Selanjutnya, debt to equity ratio pada tahun 2024 sebesar 25,84%, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 29,57%. Kesimpulannya, pada tahun 2024 menunjukkan kondisi struktur modal yang semakin kuat. Tingkat utang berbunga terhadap modal pemegang saham semakin kecil. Hal ini diidentifikasi dengan beban risiko keuangan perusahaan yang berkurang dan kemampuan perusahaan sendiri semakin baik. Time interest earn, kesimpulannya itu kemampuan perusahaan membayar beban bunga menggunakan laba operasinya sedikit menurun. Meskipun demikian, angka di atas 1,5 kali menunjukkan kondisi yang masih aman. Artinya, laba operasi perusahaan masih cukup untuk menutup beban bunga hingga 1,5 kali lipat. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama itu ada dari total asset turnover pada tahun 2024 sebesar 0,15 kali dan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 0,16 kali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa total asset turnover pada tahun 2024 dengan tahun 2023 ini menurun, di mana terjadi efisiensi penggunaan total aset untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya ada receivable turnover pada tahun 2024 sebanyak 28,62 kali dan pada tahun 2023 yaitu 23,84 kali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa receivable turnover pada tahun 2024 dengan 2023 ini meningkat, yang dimana terjadi pertanda baik dan peningkatan dalam kualitas dan juga perkecepatan penagihan piutang perusahaan.
Yang selanjutnya yaitu ada fixed asset turnover, yaitu pada tahun 2024 sebanyak 9,11 kali, dan pada tahun 2023 sebanyak 7,78 kali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fixed asset turnover pada tahun 2024 dengan tahun 2023 ini meningkat, di mana hal ini menjadi petanda baik terjadi peningkatan efisiensi penggunaan aset tetap dalam menghasilkan penjualan. Yang selanjutnya yaitu inventory turnover, di mana pada tahun 2024 itu sebanyak 72,16 kali, dan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 49,61 kali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inventory turnover pada tahun 2024 dengan tahun 2023 ini meningkat. Hal ini pertanda baik di mana terjadi peningkatan efisiensi dana dalam persediaan dan juga perputaran stok. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu ada profit margin, di mana pada tahun 2024 yaitu sebesar 9,14% dan pada tahun 2023 yaitu 6,95%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profit margin pada tahun 2024 dengan tahun 2023 ini meningkat. Hal ini pertanda baik di mana terjadi peningkatan laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Dan selanjutnya yaitu ada return on asset atau ROA, di mana pada tahun 2024 ini sebesar 1,41%, sedangkan tahun 2023 itu sebesar 1,10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA-nya pada tahun 2024 dengan tahun 2023 ini meningkat. Hal ini menjadi petanda baik di mana terjadi peningkatan efisiensi penggunaan total aset untuk menghasilkan keuntungan. Dan selanjutnya yaitu ada return on equity atau ROE-nya, di mana pada tahun 2024 ini sebesar 2% dan pada tahun 2023 itu 1,61%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROE pada tahun 2024 dengan tahun 2023 ini meningkat. Hal ini menjadi petanda baik di mana tingkat pengembalian investasi pemegang saham itu menjadi lebih meningkat. Selanjutnya ada return on investment atau ROI, di mana pada tahun 2024 itu sebesar 1,41% dan pada tahun 2023 yaitu 1,10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROI-nya meningkat pada tahun 2024, di mana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin efektif dalam menggunakan keseluruhan aset untuk menghasilkan laba. Dan selanjutnya ada analisis common size. Oke, selanjutnya analisis common size. Yang pertama itu ada analisis common size balance sheet, yaitu berdasarkan analisis common size laporan posisi keuangan pada PT Utama Karya tersebut, tahun 2024 itu masih didominasi aset tidak lancar berupa hak konsesi jalan tol, mencerminkan bahwa fokus pada bisnis infrastruktur jangka panjang. Meskipun porsi kas menurun, likuiditas itu masih terjaga untuk mendukung suatu operasional. Penurunan total liabilitas diiringi dengan peningkatan ekuitas hingga 70,39%, menunjukkan bahwa perbaikan struktur permodalan dan penguatan posisi keuangan perusahaan. Secara keseluruhan, pada tahun 2024 balance sheet relatif sehat dengan dukungan ekuitas yang semakin kuat dan juga risiko keuangan yang lebih terkendali. Selanjutnya ada yang income statement, dan berdasarkan analisis income statement yang kami buat, PT Utama Karya pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan profitabilitas yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan margin laba kotor, penurunan implement piutang, kontribusi keuntungan penjualan hak atas konsesi tol, peningkatan pendapatan keuangan, serta penurunan beban keuangan menjadi faktor utama yang mendorong naiknya laba bersih menjadi 9,14% dari suatu penjualan. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan perbaikan efisiensi operasional dan juga pengelolaan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada Nah, analisis modal kerja. yang pertama manajemen modal kerja pada kas, safety level of cash balance itu pada tahun 2024 sebesar 14 triliun 709 miliar 869 juta, sedangkan pada tahun 2023 itu 10 triliun 243 miliar 951 juta. Nah, kesimpulannya tingkat pengeluaran kas operasional harian PT Utama Karya meningkat tajam di tahun 2024 menjadi 40 triliun 860 juta. 860 miliar juta per hari. Hal ini mencerminkan peningkatan aktivitas bisnis perusahaan. eh, Saldo kas optimal dengan memperkirakan suku bunga pada tahun 2024 itu sebesar 5,5%, sedangkan pada tahun 2023 itu 4,125%. Jadi saldo kas optimal 2024 itu sebesar 16 triliun 354 miliar, sedangkan pada
2023 itu 15.759 miliar juta rupiah. Jadi kesimpulannya kebutuhan saldo optimal PT Hutama Karya di tahun 2024 adalah 16,35 miliar, didorong oleh kenaikan signifikan pada total pengeluaran operasional tahunan. Namun posisi kas aktual perusahaan jauh melebihi batas optimal. Manajemen persediaan. Jadi average inventory pada tahun 2024 itu sebesar 427 triliun 646 miliar, 5 juta. Nah, kesimpulannya nilai rata-rata inventory lebih tinggi daripada saldo akhir tahun. PT Hutama Karya sepanjang tahun 2024 secara konsisten menurunkan tingkat persediaannya. Eh, Average collection period, di mana average collection period ini sebesar 13,01 hari. Kesimpulannya PT Hutama Karya membutuhkan 13 hari untuk mengubah tagihan menjadi uang tunai. Ini menandakan bahwa PT Hutama Karya kinerja likuiditasnya sangat baik. Nah, prediksi kebangkrutannya itu menggunakan metode Altmanzi Score, di mana sesuai perhitungan itu 0,5555. Kesimpulannya, PT Hutama Karya memiliki potensi untuk bangkrut jika dilihat berdasarkan perhitungan rumus. Oke, selanjutnya ada analisis leverage. Yang pertama yaitu degree of operating leverage atau DOL. Karena di sini kita menggunakan laporan keuangan sehingga menggunakan rumus yang EBIT atau earning before interest and tax, di mana DOL pada tahun 2024 itu sebesar 1,90 dan pada tahun 2023 yaitu 1,91. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DOL pada tahun 2024 dengan tahun 2023 ini stabil pada tingkat yang tinggi. Ini berarti PT Hutama Karya mempertahankan struktur biaya yang relatif padat modal. Dan selanjutnya yaitu degree of financial leverage atau DFL, di mana pada tahun 2024 ini sebesar 2,96 dan pada tahun 2023 yaitu 2,72. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DFL pada tahun 2024 dengan tahun 2023 ini meningkat dari 2,72 menjadi 2,96. Hal ini mengindikasikan bahwa di tahun 2024 perusahaan ini mengambil risiko finansial yang lebih tinggi. Selanjutnya ada degree of combinations leverage atau DCL, di mana pada tahun 2024 yaitu sebesar 5,62 dan pada tahun 2023 yaitu 5,20. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DCL pada tahun 2024 dengan tahun 2023 ini meningkat, di mana peningkatan DCL ini menunjukkan bahwa perusahaan menjadi sangat bergantung pada kinerja operasional yang kuat untuk memenuhi kewajiban bunganya. Sehingga dari keempat analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan PT Hutama Karya Persero periode 2023 sampai 2024 ini menunjukkan tren penguatan khususnya pada profitabilitas, likuiditas, dan juga efisiensi operasional seiring meningkatnya NPM, ROA, ROE, serta perbaikan perputaran persediaan dan juga piutang. Struktur permodalan juga semakin sehat dengan menurunnya rasio utang dan juga meningkatnya porsi ekuitas. Namun, terdapat beberapa risiko yang perlu dicermati, terutama terhadap kelebihan kas dan juga hasil dari Altman-Zicor score yang menunjukkan bahwa perusahaan ini pada zona yang rawan distres. Sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan itu membaik, pengelolaan kas, struktur biaya, dan juga risiko keuangan ini perlu terus dioptimalkan guna menjaga keberlanjutan kinerja yang akan datang. Oke, sekian presentasi dari kelompok 10 tentang analisis PT Hutama Karya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.